Minasan, konnichiwa, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Leo Meng Movie. Bagaimanapun dan dimanapun kalian berada, saya mendoakan semoga teman-teman dan sekeluarga sehat saja. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul AG Hope Heroes 2011, disutradarai oleh Adrian Victoria. Film ini menceritakan pasukan khusus Inggris yang dikirim untuk menghancurkan radar Nazi di Norwegia. Sebuah misi rahasia yang katanya gampang kok. Cuma masuk, hancurin, terus pulang. Tapi kenyataannya baru turun parasut saja sudah ditembaki musuhnya. Respondif banget kayak mantan yang langsung balas chat begitu kita sudah move on. Belum lagi ada anggota tim yang kelihatan jago tapi suka sok santai, biasalah di medan perang, pura-pura tenang. Tapi kalau lihat cucian kotor numpuk di rumah langsung stres. Dan jangan lupa mata-mata yang mereka temui ternyata anak bocah. Ini misi rahasia atau ekstrakurikuler pramuka sebenarnya. Pokoknya alur film ini penuh aksi, penuh drama, dan penuh momen. Lah kok gitu? Ya bikin kita ikut tegang tapi sambil senyum-senyum sendirian seperti orang gila. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, siapkan kopinya dan cemilannya. Izinkan saya membawa Anda ke alur ceritanya dan mari kita menjelajahi alur filmnya guys. Dikisahkan berlatar di zona perang. Kisah akan berfokus pada seorang prajurit pengintai dari Inggris bernama Kapten Bob Rains yang tengah berjuang untuk membawa 4 orang rekannya ke titik penjemputan di wilayah pantai selatan, di mana mereka berniat untuk pulang lantaran tugas mereka telah selesai. Cover us! Cover us! Meskipun salah satu dari mereka telah gugur, Rains dengan jiwa kepemimpinannya tetap menyemangati sisa rekannya yang masih tersisa untuk tetap berjuang karena pantai selatan sudah tidak jauh lagi. Sampai ketika waktu malam tiba, mereka bertemu dengan pasukan dari unit lain memaksanya untuk bergabung kembali. Meskipun kondisi Rains dan rekan-rekannya sudah sangat tidak baik-baik saja. With me. Now, have you got any grub? My men haven't eaten. Wish you luck and all that. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang pelatih serdadu berpangkat mayor, bukan mayor, Jenderal Saluhu dari Medan, bernama Jack. Ia lantas dipanggil oleh seorang petinggi militer bernama Lian untuk diperkenalkan dengan salah satu tentara Amerika yang berniat untuk membantu mereka dalam peperangan. Ternyata alasan Jack dipanggil bukan hanya untuk sebuah perkenalan saja, melainkan diperintah untuk istirahat menjadi seorang pelatih lantaran ada misi yang lebih penting untuk ia kerjakan saat ini, yaitu memata-matai pasukan Nazi, pasukan Jerman pada Perang Dunia II yang mengikuti ideologi fasis Hitler dalam sebuah operasi rahasia bernama Operasi Grendel. Dalam misinya, Jack akan dikirim ke pegunungan Norwegia untuk menghancurkan radar milik Nazi. Radar ini adalah sistem deteksi jarak jauh yang memungkinkan Jerman mengetahui posisi pesawat dan kapal Inggris. Radar tersebut sangat menyingkirkan pasukan Inggris karena banyak sekali alat tempur mereka yang berhasil kedeteksi dan langsung dihancurkan dengan sangat mudah. Hal ini juga membuat tentara Inggris harus dipukul mundur bagai seekor keledai yang pemalas dan menelan banyak kegagalan ketika melakukan penyerangan tersebut. A couple. How's Grace? Due any moment. Meskipun Rains adalah tentara yang beraksi di garis depan serta berhasil menyelamatkan sisa anggotanya, namun ia harus berakhir di penjara militer akibat penyerangan yang ia lakukan terhadap seorang komandan. Komandan yang dipimpin oleh operasi tertentu.
Di penjara, dia memiliki seorang teman baru yang juga harus berakhir di sana, di mana temannya itu dijemput oleh Jack yang akan dia ajak untuk menjalani misi Grendel. Ren yang tidak ingin sendirian pun meminta agar ia juga turut dibawa. Bahkan Ren harus bertindak berani setelah ia mendapatkan penolakan dari sang mayor. Alright, Sid. In you go. Sorry, not this time. Why don't we all calm down and I will drive you out? Give him shit, boys! Tes wawancara serta kemampuan Ren yang secara lisan tergolong menarik membuat Jack akhirnya menerimanya. Meskipun ia sempat memarahi dan akan memberikan konsekuensi jika berani melakukan hal seperti itu. Singkat cerita, sampai mereka di kamp pelatihan di mana terdapat 6 orang serdadu dan 3 orang pelatih yang nantinya juga akan ikut dalam operasi Grendel di Norwegia. It's one hell of a task, Lenny. Thank you, son. After I'm finished with you, you'll always sure doing time with the rest. Yes, Sergeant! That's the next level. You will shite with him, you will piss with him. Di hari itu juga mereka langsung memulai pelatihan seperti adu kejantanan, menuruni tebing, berlari, dan melakukan halangan rintangan. Setelah mereka juga diberi sebuah pisau berspekulasi mata-mata mirip James Bond. Pisau ini umumnya digunakan dalam operasi intelijen karena senyap dan efisiensi, di mana pisau itu akan lebih sering digunakan daripada senapan, karena sejatinya tugas mereka bukanlah melakukan peperangan. Ketika latihan menembak berlangsung, semua orang menunjukkan kemampuan terbaiknya kecuali Rance yang terlalu menganggap remeh seperti bayi yang sudah bisa berjalan aja. Meskipun hasilnya dialah yang terbaik dari prajurit lain. Hal itu cukup membuat Mayor sangat marah dan menghukumnya untuk mengangkat senapan seharian. Sorry, Sergeant. That's me weaker side. Where'd you learn to shoot so well? Well, Mr. Haynes, for being such a hot... Above your head, son. Follow me, come on. Yes, Sergeant. Is it painful, son? Just leaving the body, son. Awalnya Ren akan dipulangkan ke penjara militer karena meskipun kemampuan hebat, tapi jika dia terus bermain-main seperti itu, maka akan sangat membahayakan teman-temannya ketika berada di medan perang lagi. Belum lagi di bencana Aceh guys, kalau bermain-main dengan menggunakan uang rakyat. Mother not love you enough. Daddy, always a disappointment. You haven't achieved a damn thing yet. Beberapa hari kemudian, sang komandan datang untuk mengantarkan seorang ahli radio yang akan mengikuti misinya. Ia akan bertugas untuk mencuri teknologi musuh yang belum mereka miliki. Di hari itu juga, Ren akhirnya secara resmi diikutsertakan dalam misi intelijen tersebut. Extraordinary times. You're in luck. He's persuaded me to let you stay on this operation. I won't let you down. No, you won't. Rance juga mendapatkan kepercayaan dari Jack untuk menjaga si ahli radio dan membawanya pulang dengan selamat, karena dialah satu-satunya yang terbaik di kamp pelatihan, sehingga tak ada orang lain yang lebih cocok untuk mengemban misi ini. I want you to look after him. He's off a rock, dive after him. Brought your men back. When you told me, Actually, applied to join a commando unit. certainly doing your bit. Good to have you on board. Awalnya mereka akan mendarat di atas laut menggunakan parasut, di mana pihak musuh yang mengetahui keberadaan mereka terlebih dahulu mulai menembaki, sehingga di hari pertama menjalankan misi mereka telah kehilangan 4 orang anggotanya.
I was going to be shot. Kini hanya tersisa 7 orang saja yang membuat persentase keberhasilan misi tersebut menjadi sangat kecil. Tak sampai situ saja, rupanya kedatangan mereka telah diketahui oleh pihak musuh yang berhasil menemukan salah satu jasad yang meninggal dalam penerjunan. Hal itu belum diketahui oleh Jack, sehingga mereka berada di posisi yang sangat riskan dalam bentuk berbahaya mudah dan terdeteksi. Code word Granny. Response? Tak berselang lama sampailah mereka di titik pertemuan dengan si mata-mata yang Inggris simpan di tengah tentara Nazi. Tempat pertemuan itu berada di lokasi yang cukup terbuka sehingga membuat Jack tak punya pilihan lain selain mengirimkan Rance dan satu anggota untuk pergi melihat situasi tersebut. Area yang begitu lapang membuat mereka berdua harus ekstra hati-hati, apalagi setelah melihat adanya seorang prajurit yang sedang berpatroli. Mereka harus bergerak secara bergiliran demi menghindari pandangan si prajurit. Sesampainya di sebuah gubuk yang merupakan tempat pertemuan, betapa terkejutnya Rance ketika melihat jika mata-mata yang dimaksud ternyata adalah seorang anak remaja yang masih tangguh. Whoa, we didn't mean it like that, love. There. What am I supposed to call you? Beowulf? Setelah melewati ketegangan yang sebenarnya tidak perlu, mata-mata itu pun akhirnya memperkenalkan dirinya kepada Rance dan temannya, di mana ia bernama Johnson, bukan Johnson Mobile Legend ya. Awalnya ia bertugas untuk memberikan informasi, namun lebih memilih untuk ikut serta kemanapun mereka pergi. Enter daily, plus some naval radio. It's covered by a heavy machine gun post. Here, it's out of Yes, I your... know. Can we still rely on it? Dalam perjalanannya, Jack mendapatkan sebuah keluhan dari anak buahnya tentang si Johnson, di mana mereka curiga Johnson bukanlah mata-mata yang dimaksud oleh si komandan. Besar kemungkinan ia adalah anak buah Nazi yang bertugas mengirim mereka ke tempat patroli berada. Self. Stay alert! Singkat cerita, sampailah Johnson ke suatu daerah yang merupakan tempat orang-orang Inggris, di mana ia meminta bantuan mereka untuk memberikan beberapa peralatan yang akan digunakan melawan pasukan Nazi. Kepada keluarga di sana cukup marah dengan keberanian Johnson yang bisa menempatkan keluarganya dalam berbahaya. Ketika sedang memerintah beberapa amunisi, salah satu prajurit mendesak Johnson untuk mengaku tentang siapa dia sebenarnya. Johnson yang tak punya pilihan lain akhirnya mengaku bahwa ia bukanlah mata-mata yang sebenarnya, melainkan sisa prajurit yang selamat dari operasi yang berbeda, operasi gagal Inggris sebelumnya, sebelum mereka datang. Sehingga ia memutuskan untuk menyamar menjadi mata-mata dengan berharap bisa pulang kembali ke England bersama mereka. You would take me to England. Beberapa saat setelah mereka pergi, muncullah para tentara Nazi untuk mengepung tentara Inggris. Mereka telah beberapa menit saja lantaran Jack dan anggotanya sudah terlebih dahulu pergi dari situ. Untuk melampiaskan emosi, para Nazi itu langsung membabat habis keluarga kecil tersebut sampai benar-benar tak tersisa. Jag vill gärna ta ett familjefoto. Nej! Östersen! Helvete! Sementara itu, Jack menghubungi London agar segera pergi ke area penjemputan serta menunggu selama mungkin sampai mereka semua datang. To the first RV. Let London know where we are. I want you to meet that submarine. You tell them the truth. Sesampai di lokasi pemancar radio, Jack lantas membagi timnya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama bertugas menghancurkan menara radar. Kelompok kedua bertugas untuk ngopi. Bukan ngopi guys, tapi pergi ke pusat kontrol untuk mencuri teknologi yang akan diteliti oleh si ahli radio.
Teknologi Jerman pada masa itu unggul dalam komunikasi enskripsi seperti perangkat serupa Enigma. Begitulah Nazi jago dalam propaganda. Riley, stay up as long as possible. Roll right. Quick, gather in. New teams. Singkat cerita, malam pun naik rencana yang sudah dibuat tadi siang langsung dieksekusi saat itu juga, di mana mereka akan saling bahu-membahu dan melindungi satu sama lain dari para penjaga yang tengah berada di sana. Ketika tim 1 berhasil mengamankan menara, kini saatnya bagi tim 2 untuk beraksi. Salah satunya dari mereka membuat pengalihan dengan meledakkan satu bom yang membuat musuh berhamburan seperti semut. Should have blown up one now. Right, lads! Thanks. Technical handbook on the workspace. Operators. Fire! Go! Go! Setelah berada di titik kumpul, Jack meminta Johnson untuk mengirimkan pesan pada si komandan di mana mereka ingin segera dijemput dalam kurun waktu 12 jam saja. Should we let Major Jones know his news? Wife and daughter Sarah both doing well. Dengan lapangan dada, Jack dan seluruh anggotanya langsung pergi ke Swedia meskipun mereka harus berjalan selama kurang lebih dari 3 atau 4 hari. Karena kekurangan perbekalan, mereka pun memutuskan untuk kembali ke tempat keluarga si petani untuk meminta sedikit bahan makanan. Namun sesampai di tempat si petani, mereka dibuat terkejut ketika mengetahui keluarga itu sudah dihabisi. Mereka langsung waspada, takut jika tentara Nazi masih berada di wilayah tersebut. Seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, tiba-tiba tentara Nazi mulai berdatangan serta membawa salah satu rekan mereka yang sempat tertangkap semalam. Para Nazi mulai menyiksa berharap Jack dan anak buahnya segera keluar dari persembunyian. Tetapi dengan anggota yang sangat sedikit serta salah satu dari mereka telah tertangkap, membuat Jack tak punya pilihan selain kembali membawa timnya menjadi beberapa kelompok lagi. Hal itu dimaksud untuk memecahkan tentara Nazi serta meloloskan Johnson dan si ahli radio dengan Rain yang akan mengawali mereka berdua. Cover me down this ridge. Now when I'm down, whether I'm... Sebelum bertemu dengan si ahli radio, Renz awalnya hendak melakukan harakiri. Harakiri tindakan bunuh diri dengan menusuk diri sendiri berasal dari budaya Jepang, yaitu jika seorang samurai bunuh diri melakukan harakiri, ia dianggap merasa terhormat oleh para dewanya. Setelah ia kehilangan salah satu teman yang selalu bersamanya dalam misi, namun hal itu berhasil digagalkan oleh si ahli radio yang datang di waktu yang tepat. Brains. You balmy bastard. Setelah beberapa hari, mereka melakukan perjalanan sampai mereka bertiga di Swedia untuk menunggu tentara angkatan laut datang menjemput mereka. Dan akhirnya film berakhir di sini, guys.
Dan itulah alur dari film Age of Heroes, sebuah film yang membuktikan bahwa terkadang musuh terbesar di medan perang bukanlah hanya peluru, tapi juga nasib sial yang datang beruntun. Baru turun parasut sudah ditembaki, ini pasukan elit atau bahan bullying alam semesta sebenarnya. Namun di balik semua kekacauan yang menegangkan sekaligus bikin geleng-geleng itu, ada satu pesan penting. Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap maju meskipun tahu satu langkah saja bisa jadi langkah terakhirnya, atau dalam kurung is dead. Orang Jepang punya pepatah, Boshi wa ichido kimetara ma wo yazu susemu. Seorang kesatria sekaligus memutuskan melangkah tanpa ragu. Sama seperti tim Jack di film ini, misi sudah dipilih, musuh sudah di depan mata, jadi tinggal maju walaupun dalam hati mungkin mereka pikir, kok hidup saja begini amat? Baiklah minasan, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Arigato gozaimashita, mata aimashio, sampai jumpa di film selanjutnya guys.